selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah kalian semua dalam keadaan baik dan sehat? Ya, harapan kami seperti itu ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dan berdoa, juga mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita mau bernyanyi Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita akan menyanyikan Laut Lebar dan Luas. Masih ingat lagunya? Laut lebar dan luas. Laut lebar dan luas, dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas, dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Tuhan ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu bagi kami. Kami bisa merasakannya dari waktu ke waktu. Tuhan tetap setia kepada kami. Tuhan, pada hari ini juga kami mau memuji Tuhan. Tolong Engkau memberkati semua saudara-saudara kami, teman-teman kami, adik-adik kami yang mengikuti live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Turunlah berkat Tuhan bagi mereka. Tolong berikan kesehatan, kekuatan, tolong juga hati mereka diberikan Roh Kudus, sukacita untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama pagi ini dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita masih akan menyanyi. Minggu lalu kita punya ayat hafalan dari Lukas 11 ayat 28. Apakah kalian masih hafal? Lukas 11 ayat 28. Oke, coba dibuka dulu Alkitabnya. Bagi yang sudah hafal, kita akan mengucapkan Lukas 11 ayat Lukas 11 ayat 28. Ya. Oke. Kita buka Lukas 11 ayat 28, sama-sama kita ucapkan ya ayat hafalan kita minggu yang lalu. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara artinya melakukannya, ya. Itu hafalan minggu lalu, dan memang minggu lalu kita sudah menghafalkan ini bersama-sama, ya. Nanti ada lagi hafalan, mari kita tetap setia menghafalkannya. Kita mau menyanyi memuji Tuhan lagi, kita menyanyi berdoalah. Kita setia berdoa, ya. Tuhan yang memberikan waktunya, jawabannya. Setelah ini kita mendengar firman Tuhan, ya. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Silakan Pak Franky. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita bernyanyi, kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Adik-adik semua juga boleh ikut sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Terima kasih berkati firman Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami bisa duduk dengan tenang, diam, konsentrasi, dan nanti kami bisa menghafal firman Tuhan dan merenungkannya, mengingatnya, dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Terima kasih. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, ya, ada seseorang yang namanya Andri. Andri ini biasa setiap pagi diantar oleh ayah ibunya ke sekolah. Ternyata suatu hari ibunya sangat sibuk karena ayahnya akan berangkat bekerja ke luar kota, berangkat pagi-pagi. Dan ibunya sibuk, dan dengan cepat-cepat ibunya menyediakan makanan cepat saji untuk ayahnya dan ibunya. Dan Andri ini, wah, dia seperti disia-siakan. Dia merasa, aku hanya makan ini, aku hanya diberikan waktu sedikit persiapan sama ibu. Wah, besoknya Andri ingin bermain sama teman-temannya. Kemudian tiba-tiba sudah janji, tiba-tiba ada hujan turun sehingga tidak jadi. Wah, sudah beberapa hari dia apa yang dialami seperti merasa sial, merasa tidak enak, ya, karena merasa apa yang dia lakukan seperti gagal. Apakah Andri hari-harinya buruk? Wah, tidak juga, ya. Nanti kita mendengar firman Tuhan, bagaimana juga lama-kelamaan dia makin besar dan bisa menjadi diamputasi, dipotong, atau dia luka sedikit dan makin lama makin besar lukanya dan makin tidak merasakan, ya, sesuatu di kakinya. Jadi kalau dia berjalan tersandung sedikit kena batu, wah, dia tidak merasa sakit. Wah, itu sangat sedih, ya adik-adik. Lalu
Ada lagi yang akhirnya dia tidak bisa bekerja, berjalan susah, bekerja juga tidak bisa. Akhirnya, wah, sedih ya kalau orang yang sakit kusta. Ya, juga, wah, ada lagi adik-adik yang bikin kita sedih. Kenapa bagaimana orang kusta itu? Wah, dia dulu kala dia tidak boleh bergaul dengan teman-teman atau orang-orang yang sehat. Dia harus pergi diungsikan keluar kota atau keluar desa. Mereka di sana ya di pinggir kota, tidak, mereka disuruh di sana tinggal. Kemudian mereka tentu tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, maka pekerjaan mereka apa? Mengemis, meminta-minta ya sesuatu makanan untuk mereka makan setiap hari. Wah, sangat sedih ya. Nah, pada suatu hari ya ada seorang kusta ya orang kusta ini, mereka ada tinggal di luar kota atau di luar desa ya. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat lah. Adik-adik, kemudian suatu hari mereka sudah mendengar bahwa Yesus sedang datang dan murid-muridnya sedang lewat, dan mereka sudah kenal, sudah pernah mendengar tentang Yesus yang berkuasa mengadakan mujizat-mujizatnya. Adik-adik sekalian, kita lihat orang kusta itu ingin, mereka tidak mau melewatkan ya saat dimana Yesus lewat dari tempat itu. Mereka ingin sekali ya bertemu dengan Yesus, tapi tidak bisa ya. Mereka hanya melihat dari jauh, mereka tidak bisa mendekat. Wah, mereka sangat ingin juga ya pergi ke kota, bertemu dengan teman-temannya. Mungkin mereka ada yang sudah punya istri, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Mereka tentu ingin memeluknya, sudah rindu, tetapi adik-adik tidak bisa. Bahkan mereka hanya melihat dari jauh ya Yesus yang sedang bersama murid-muridnya yang sedang lewat itu. Tetapi mereka tidak mau melewatkan saat-saat Yesus datang ke kampung itu. Lalu mereka berseru, "Yesus, Rabi, kasihanilah kami," katanya. Wah, mereka sangat senang bersemu, tapi mereka tidak bisa mendekat. Lalu Tuhan Yesus tentu mendengar seruan mereka ya dari jauh. Lalu Yesus berkata, "Pergilah," katanya, "tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam," katanya. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka akan bisa sembuh kalau mereka pergi kepada imam-imam. Lalu mereka yang 10 orang itu, mereka dengan cepat bergegas-gegas pergi menjumpai imam yang dimaksudkan. Imam itu adalah pemimpin agama, memimpin orang-orang untuk beribadah atau menyembah kepada Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Lalu di tengah jalan, kita belum sembuh. Mereka terus berjalan adik-adik. Tapi suatu saat ketika mereka melihat, kaget. Mereka semua lihat tangan, kaki sudah sembuh, sudah sehat. Dia bertanya, "Kamu sudah sembuh, wajahmu sudah bersih, tangan saya sudah, kaki saya sudah. Apakah, coba lihat, apakah wajah saya sudah sehat, sudah sembuh?" Mereka saling bertanya, saling memperhatikan. "Oh iya, benar, kita sudah sembuh," katanya. Mereka sangat senang mendengar melihat bahwa mereka masing-masing sudah sembuh. Lalu adik-adik, yang satu orang, dia adalah orang lain, orang Farisi. Dia lihat, saya harus kembali untuk memuji Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus.
Tapi yang 9 orang mereka bergegas-gegas, mereka cepat-cepat ingin bertemu dengan imam. Setelah bertemu dengan imam-imam, mereka ingin segera pulang ke rumah bertemu keluarga. Tetapi yang satu orang, satu orang itu dia tidak meneruskan perjalanannya. Lihat adik-adik, satu orang dari 10 orang itu, dia pergi mencari Yesus ke tempat di mana Yesus tadi. Dia cepat-cepat pergi, dia menyembah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tinggi, terima kasih, saya sudah sembuh, katanya. Yesus melihat itu, dia bertanya, bukankah 10 orang tadi sudah sembuh? Di mana 9 orang lagi yang lain? Kenapa hanya orang asing ini? Katanya kepada orang satunya, kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sekalian, dia disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia juga tidak lupa untuk kembali mengucapkan terima kasih, memuji Tuhan yang Yesus yang sudah menyembuhkannya. Padahal dia kan orang asing, dia orang Samaria. Orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Israel, orang Yahudi. Tetapi malah orang asing ini yang mengerti untuk mengucap syukur, yang tahu mengucap syukur, atau yang kembali mengucap syukur. Nah, adik-adik semuanya, yang 10 orang, yang 9 orang itu, mereka meneruskan perjalanannya, dan tidak kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang satu orang yang sudah disembuhkan itu, dia berbalik, dia kembali mengucap syukur. Karena itu, adik-adik, kita harus untuk apa? Senang untuk mengucap syukur. Orang kusta itu hari-harinya adalah hari-hari yang menyedihkan, sakit, tetapi mereka disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka seorang ini sangat baik, sangat tahu bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita, adik-adik, dari Efesus pasal yang kita membuka Efesus pasal yang keempat ayat yang kelima pasal 5 ayat 20, kita membaca sama-sama. Ucaplah syukur senantiasa. Efesus pasal 5. Efesus 5 Efesus 5 ayat 20, isinya begini Ucaplah syukur senantiasa. Tidak bisa nanti terbuat. Bisa dibacakan di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Baik, kita ucapkan satu bersama-sama. Baik, demikian kita membaca Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Efesus 5 ayat 20 ya. Nanti di rumah adik-adik bisa menghafalnya. Mengucap syukur seperti siapa? Seperti orang kusta yang satu orang loh yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dia kembali dan dia datang kepada Yesus dan berterima kasih. Wah, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit kustanya. Wah, tentu dia sangat senang, dia bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, serta dia bisa bekerja kembali. Dan adik-adik, kita belajar untuk mengucap syukur hari ini. Wah, setiap waktu, setiap saat, apakah di rumah atau di luar atau di tempat kerja, tempat belajar, di mana saja mengucap syukur karena Tuhan yang mencukupkan, menyediakan apa yang kita perlu, terutama karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ya, Yesus di kayu salib mati untuk menebus dosa kita dan dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, harus beriman. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Nah, adik-adik semuanya, marilah kita berdoa, tapi ingat ayat hafalannya tetap dibaca di rumah berulang-ulang, dihafal, dan minggu depan ya kita bisa ulangi kembali ya. Baik, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Berkati firman-Mu, tolonglah agar firman-Mu kami ingat, kami baca, kami ingat merenungkannya, tapi juga kami melakukannya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati semua adik-adik yang mengikuti sekolah minggu hari ini. Berkati, jagai, pelihara mereka dalam kemurahan Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi nanti ya. Terima kasih untuk pengumuman yang firman Tuhan oleh Pak Franky. Kami mengucap syukur juga karena banyak berkat Tuhan untuk kami semuanya, untuk kita juga ya. Nah, teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa keluarga kami akan pulang ke kampung tempat orang tua Pak Franky di Sumatera karena orang tuanya sakit. Jadi dalam beberapa minggu ke depan sekolah minggu kita tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa live streaming ya, karena di sana jaringan internetnya kurang bagus. Nanti saya akan mengirim link video kebaktian sekolah minggu di link YouTube dan akan dibuat di dalam grup Facebook kita. Harapan kami, walaupun nanti menonton dari YouTube, teman-teman tetap setia dalam ibadah dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tolong doakan jalanan kami juga ke Sumatera, dan kami akan mungkin 3 atau 4 minggu ada di sana. Terima kasih. Kita akan menutup sekolah minggu kita untuk hari ini. Kita mau menyanyi dulu lagu Betapa Hebat ya. Tuhan Yesus berfirman kepada 10 orang kusta supaya mereka pergi menunjukkan diri kepada imam-imam dan mereka langsung sembuh. Padahal mereka sudah berusaha berobat ya. Jadi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God
is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountain are His, the river are His, the star are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Mari kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh kasih karunia, tidak henti-hentinya kami Tuhan datang menghampiri tahta kasih-Mu. Kami menyadari tanpa Tuhan kami merasa lemah. Tanpa Tuhan kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan tolong kami supaya tetap mau setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan dan tidak berpaling daripada-Mu karena situasi atau karena keadaan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, hari ini juga bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. 10 orang kusta sembuh, namun hanya ada 1 yang datang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami juga kadang-kadang merasa kalau ada hal-hal dalam hidup kami ini, kami sudah merasa layak menerimanya. Sudah seharusnya kami terima, sehingga kami kadang-kadang merasa lupa untuk berterima kasih dengan sungguh kepada Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, karena kadang kami seperti 9 orang yang penyakit kusta yang sudah sembuh itu. Mereka lupa berterima kasih. Tapi kami mau terus belajar firman Tuhan, terus setia, dan kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu berharga di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, kalau mereka dalam beban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Adik-adik kami yang sedang belajar dalam online, yang juga sekarang masih mengalami belum boleh bersekolah, tolong Tuhan memberkati mereka dan keluarganya juga. Turunlah berkat-Mu Tuhan bagi kami semuanya, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Hamba berdoa buat adik di sekolah minggu kami, buat Arusido Alwani, berdoa buat Luka Moroka, Sino Moroka, Stella, Stephen, Joani, berdoa buat Albertus Matupang, Yukiko di Semarang, berdoa buat Kay dan Jeremy Lee di Jakarta. Juga hamba berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang, Ibu Akiko Tamura di Jepang, dan teman-teman kami yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Tolong berkati mereka, tolong berkati kehidupan mereka dan keluarganya, supaya damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam mereka. Jaga lindungi kami dari virus COVID-19, dan bagi teman-teman yang sedang sakit, tolong Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami juga beberapa waktu tidak bisa live streaming karena beberapa hal. Tolong Tuhan teman-teman kami semuanya tetap diberkati dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dah.